Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Video kali ini saya akan membahas trik pemeliharaan CD-ROM untuk rumah wallet kita. Terlepas dari apa yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bagian-bagian atau komponen bahan pelengkap daripada suara panggil atau CD-ROM itu sendiri. Yang pertama, ini CD-ROM merek Hammer yang saya beli tahun 2013 sampai sekarang tahun 2021. Ini tidak pernah macet. Kemudian di dalam komponen CD-ROM box ini dia terdapat 3 USB 6 channel. Jadi dari ketiga USB ini ada suara populasi, ada suara dalam, itu suara inap. Kemudian yang bawahnya ini suara panggil. Jadi ada 3 suara yang saya gunakan di rumah wallet saya. Kemudian yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, di samping CD-ROM merek Hammer ini atau CD-ROM box sebagai pemanggil suara wallet, di sini juga ada komponen lain yang saling mengikat, yaitu saya gunakan ini inverter. Kita menggunakan inverter 100 ampere SFA 1000C. Saya juga tidak terlalu memahami. Ini sebagai media pengecasan aki ketika PLN-nya mati. Jadi dia bisa nyimpan di samping aki itu sendiri. Kemudian yang ketiganya, kita menggunakan aki merek Yuasa. Ini kurang lebih 6 tahun saya menggunakan ini. Kita beli Selasa tanggal 24 bulan 12 2015. Nah, ini aki 100 ampere yang kita gunakan. Kenapa kita memilihkan aki merek Yuasa? Saya di awal pertama rumah wallet saya diaktifkan, saya menggunakan aki GS 50 ampere. Jadi dia tingkat keausannya cepat, paling usianya kurang lebih 1 tahun. Jadi saran saya untuk teman-teman pemula atau bahkan teman-teman yang sudah lama menggunakan aki, jadi usahakan kita membeli akinya yang 100 ampere. Kenapa? Kalau untuk yang 50 daya tahannya agak berkurang. Jadi jangan takut kita membeli yang 100 ampere meskipun harganya mahal. Kemudian dari ketiga komponen ini saling mengikat, saling berterkaitan, saling memerlukan. Kemudian tentu kita berpikir ketika CD-ROM ini macet, tidak berfungsi, kita harus mempunyai solusi bagaimana supaya rumah wallet kita tetap bersuara atau berbunyi. Jadi dia sehingga burung yang ada di dalam tidak lari ke lain. Nah, di sini saya
melakukan solusi ini. Kita buka. Ini adalah alternatif saya. Ini ada ampli mini, mereknya Kiseki C88. Fungsinya sama juga. Ini seperti CD-ROM yang ada digunakan saya, yaitu CD-ROM box tadi. Nah, ini hanya memiliki 2 USB untuk antisipasi ketika CD-ROM box utama kita macet. Jadi ini ada untuk sebagai cadangan. Nah, terkait masalah kualitas suara maupun daya tahan, CD-ROM ini ampli ini tidak kalah pentingnya dari CD-ROM yang besar. Terkait masalah harga, ini hanya 500, kurang lebih 500-an ribu. Jadi sangat-sangat membantu bagi petani walet. Nah, harapan saya di rumah walet teman-teman harus mempersiapkan ampli ini supaya ketika ampli utama yang kita pakai macet, jadi ada untuk sebagai antisipasi agar suara rumah walet teman-teman bisa berbunyi terus. Nah, kali ini saya akan membahas terkait masalah trik pemeliharaan. Trik pemeliharaan pemeliharaan CD-ROM ini agar tetap awet. Dan ini banyak dikeluhkan oleh kawan-kawan petani pemula. Kenapa sih CD-ROM saya selama 1 tahun sampai bisa 3 CD-ROM yang rusak? Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya yang saya lakukan, kenapa sampai saat ini dari 2013 saya mengaktifkan rumah walet saya sampai sekarang ini masih berfungsi. Bahkan ketika channel USB ini juga masih berfungsi. Maka dari itu saya mempunyai suatu kewajiban untuk menyampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah saya di kemudian hari. Sekaligus saya berbagi pengalaman. Untuk itu, CD-ROM saya ini, meskipun ini ada pengecas langsung ke PLN, ini tidak saya gunakan. Teman-teman bisa lihat, ini ada tali, ini ada tali colokan. Bisa saya putar arah. Ini tali untuk colokan ke PLN, ini tidak saya gunakan. Kenapa saya tidak menggunakan? Ketika saya menggunakan tali colokan ini, ketika PLN itu tidak stabil, dia akan mengganggu, genjotannya akan mengganggu daripada CD-ROM itu sendiri. Kenapa? Ketidakstabilan listrik ini akan bisa merusak daripada komponen-komponen yang ada di dalam CD-ROM ini sendiri. Nah, solusinya bagaimana, teman-teman? Solusinya adalah saya menggunakan ini adalah inverter. Inverter ini langsung saya colokkan ke tegangan listrik atau PLN. Kemudian dari inverter ini sendiri kita hubungkan langsung ke aki. Ini langsung kita hubungkan ke aki, min sama plus. Kemudian dia akan mengecas aki, dan ini adalah talinya dari CD-ROM. Jadi ini tali CD-ROM. Dari tali CD-ROM ini ke aki,
Jadi aki menghantarkan arus ke CD-ROM. Ini tali CD-ROM sengaja saya buat panjang agar dia terkoneksi dengan baik dan tempat penyimpanan kita bisa rendah. Tempat kita bisa rendah. Jadi ini adalah trik saya menggunakan supaya CD-ROM kita tetap aman, dan teman-teman bisa buktikan sendiri bahwasanya punya saya ini 2013 ini masih ada, kalau tidak salah catatan saya itu masih ada kemarin, cuman di mana ini awal pengaktifan sampai sekarang ada saya tulis biasanya, cuman tadi mana sampai saat ini masih tetap berfungsi normal. Nah, teman-teman bisa hitung dari 2013 sampai Januari 2021 masih saya manfaatkan dan masih stabil. Hanya saja terus terang selama perjalanan dari 2013 sampai saat ini kita hanya pergantian aki. Jadi aki GS50 saya udah 2. Ini aki Yuasa ini yang ketiga kalinya. Jadi perlu juga saya sampaikan, karena kita menggunakan aki ini langsung arusnya lewat dari inverter, artinya ini standby. Jadi usahakan untuk air akinya dalam 1 bulan harus dicek. Kalau memang berkurang, kita cukup menambahkan seperlunya sesuai dengan keterangan di label luar aki ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika kita akan memeriksa, tentunya tegangan listrik kita lepaskan, kemudian kita buka tutup ini, kemudian kita tambahkan air akinya. Setelah habis kita tambahkan, kita tutup, kemudian baru kita colokkan. Nah, biasanya saya ketika cuaca panas, ini aliran tegangan listrik ke colokan inverter, kemudian inverter mengantarkan arus listriknya ke aki, dari aki mengantarkan arus listriknya ke CD-ROM. Nah, ini adalah solusi global pemeliharaan CD-ROM yang saya lakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknik pemasangan kemudian pemeliharaan CD-ROM bagi petani walet yang berada di wilayah Kapuas atau yang berada di wilayah sulitnya tenaga listrik masuk ke sana. Artinya tetap kita menggunakan panel surya atau tenaga surya. Jadi kita cukup aman. Kita hanya dari tenaga surya dia langsung turun ke aki, nanti dari aki ke langsung ke CD-ROM. Alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, mungkin kita bisa buat terminal dari panel surya, kita buat terminal, kemudian kita gunakan seperti ini. Dari terminal kita masukkan inverter, kemudian dari inverter juga akan nyambung ke aki, kemudian dari aki ke CD-ROM. Nah, itu solusi aman untuk menjaga kestabilitas tegangan atau arus listrik yang dikonsumsi oleh CD-ROM itu sendiri. Nah, kenapa kita harus menggunakan inverter? Sebenarnya untuk pengecasan aki biasa memang ada,
Cuman lebih bagusnya kita menggunakan inverter sebagai media pengecasan aki. Kenapa? Ketika tegangan listrik tidak masuk ke aki, tidak ngalir ke aki, jadi tegangan ini bisa disimpan oleh inverter itu sendiri. Di samping itu inverter meskipun dia tenaga listriknya melewati aki, dia akan sama seperti tegangan listrik PLN. Nah itu selanjutnya dia juga bisa menyimpan daya listrik itu sendiri lebih lama. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang saya sampaikan semoga bisa menginspirasi teman-teman pemula untuk bisa menjaga CD-ROM ini agar tetap awet, karena saya berkeyakinan bagi pemula tentu belum terlalu banyak mempunyai referensi untuk bagaimana cara pemeliharaan yang bagus. Untuk itu apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman ikuti video saya yang selanjutnya, karena saya akan membahas lebih banyak lagi terkait budidaya rumah walet, kemudian apa-apa persoalan yang dihadapi petani walet dalam pemeliharaan rumah walet itu sendiri. Untuk itu terima kasih pada teman-teman yang telah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita semua mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu cita-cita. Semoga kita semua berhasil. Untuk itu sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada persoalan yang terjadi di teman-teman dalam pelaksanaan pemeliharaan CD-ROM ini sendiri, mungkin bisa kita sama-sama sharing dalam mengatasi berbagai persoalan tentang budidaya walet itu sendiri. Oke, terima kasih. Salam satu hobi.